kalau tidak ditemukan cara-cara mekanisme prosedur yang baik, pasti hasilnya tidak kita. Karena prinsip kita mengedepankan prinsip musyawarah. Nah, saya kaget tadi itu diundang loh oleh perkara. Memang kan saya pernah jadi pengurus LPMK, jadi wakil ketua LPMK 2 periode, pernah jadi sekretaris LPMK eranya Pak Munir, eranya Pak Adi Nawang. Menurut kajian kami, kalau memang ada pemekaran, monggo, tapi ada prasyarat dan ketentuan prosedur mekanisme yang harus ditempuh. Prinsipnya apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Musyawarah. Maksudnya apa? Biar tidak terjadi salah paham, salah persepsi, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan nantinya menjadi bahasa kita bersama. Karena apa? Karena ini kalau tidak melalui proses dan mekanisme tahapan-tahapan seperti contoh, saya juga pernah diundang, saya ngasih contoh Pak Lurah ya, pemekaran terkait dengan provinsi sendiri Madura. Ternyata dihitung kurang satu. Jadi masalahnya di mana? Pamekasan yang jumlah kecamatannya 13 mau dipecah, Pamekasan kota, dan nah ini juga tadi dari masih kajian. Artinya apa? Saya membantu aspirasi dari yang barat, warga RT Kampung Lama, mulai RT 1 sampai RT 5, RT 9 dan RT 7. Juga saya membantu memfasilitasi bagaimana terkait dengan jumlah penduduk yang sangat padat, satu yang kedua percepatan terkait dengan pembangunan. Nah ini kan penting, tapi ada hal-hal teknis yang harus kita koreksi, jadikan maintain pola berpikir kita, mindset berpikir kita bahwa memiliki visi dan misi yang sama, agar supaya apapun dari forum rapat ini ketika nanti jadi sebuah keputusan, kita tidak boleh tidak bertanggung jawab, karena apa? Kita ikut hadir dan menyaksikan sebuah proses keputusan itu sendiri. Nah, catatan saya, menurut saya agak panjang, catatan saya karena era, saya nggak tahu ya, era kepemimpinan di 2 periode RW ini yang satu namanya, saya flashback karena ini terkait dengan koreksi, bukan maksud saya evaluasi, tujuan saya adalah koreksi yang konstruktif, bukan yang destruktif. Nah, artinya bahwa ini ada beberapa hal memang yang mana ya dalam hal memutuskan di 2 RW ini tanpa melibatkan tokoh masyarakat. Dampaknya ya ini jadinya. Jadi mohon maaf Pak Lurah, Pak LPMK biar bisa memotret secara utuh. Kalau zaman periodenya Pak Irfan, Pak Jirfan, zamannya Pak Haji Ajis, itu pasti diundang. Tokoh-tokoh diundang, duduk bareng. Saya kok rindu. Saya kadang penduduk sini asli, saya penduduk di sini juga lama. Saya mengikuti depan ini dulu, Balai Desa lama ini di depan ini Pak Lurah. Zamannya Pak Lurah Mekani. Jadi jalan ini dulu sempit, warga juga disosialisasi, ya juga nggak ada masalah. Jalan ini sempit dulu Pak. Tapak mulai bawah, warga diajak bicara, didudukkan. Nah, ini maksud saya agar supaya tidak ada mispersepsi, tidak ada saling menyalahkan. Ayo kita benahi bersama proses yang sudah ada, tetapi kita sempurnakan. Kita sempurnakan, nanti dibentuk melalui RW. RW yang baru ini juga kaget-kaget. Saya tanya, RW sama juga kan wakil RW, pernah nggak didapatkan di forum khusus rapat RW di era sampai wakil? Nggak pernah. Saya tanya juga beberapa forum, nggak pernah Pak. Saya kan sebagai rangka mempertanyakan biar saya bisa memotret secara utuh proses, prosedur dan mekanisme agar supaya Pak sesuai dengan perwali itu kan proses administratifnya 2/3 dan tetapi proses dan prosedurnya yang namanya prinsip musyawarah untuk mufakat yang menghantar bagaimana miskomunikasi dan miskoordinasi terkait dengan teknis nanti, termasuk batas-batas wilayah, hak-hak yang akan dikelola oleh RT yang baru dan RW yang pelepasan dari RW yang lama, dari ROIN kepada RW yang akan dimekarkan, ini sama-sama enaknya satu bahasa, sehingga kemudian hari kita bisa menjelaskan dan menjabarkan secara kronologis utuh dan konkret kepada warga masyarakat. Tidak ada prasangka-prasangka dan lain sebagainya. Jadi harapan saya pada prinsipnya, karena jumlah penduduk saya sangat setuju dan sepakat, namun dengan catatan. Catatan ini bagian tidak terpisahkan dari proses yang sudah ada untuk melengkapi sehingga kesempurnaan yang ada itu akan tercapai melalui forum ini. Tolong dicatat, saya kalau jumlah penduduk sepakat dan setuju pemekaran, tapi catatan-catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk proses menuju pemekaran.
terkait hak teknis, non teknis, macam-macam banyak hal yang harus dibicarakan terkait dengan teknis ini. Maka alangkah bijaknya dan kita karena prinsip musyawarah, saya mengusulkan saran dan pendapat paguyuban yang ada ini dilebur jadi satu, nanti difasilitasi Pak RW. Pak RW akan meneruskan aspirasi yang ada dengan kajian-kajian untuk melengkapi argumentasi ini bagaimana dan merumuskan terkait batas-batas wilayah. Contoh, kalau dimekarkan RW yang atasnya katakan jembatan itu ya, ada alur selokan sungai sampai yang kemarin waktu zamannya Bu Risma kita kerja bakti itu sampai batas sampingnya Johnson asli yang lurus itu ya, itu batasnya seperti itu. Oke, itu batasnya RW. Namun dari RT 1 sampai 9 di sini ada kekosongan RT. Butuhnya Pak RT 7 siap dimekarkan, tapi kan butuh waktu untuk sosialisasi. RT 9 ketika juga terdampak katakan menjadi RT 6 katakan RT 7 dan 8 dan butuh sosialisasi Pak Lurah kepada warganya untuk apa yang disampaikan tadi terkait dengan perubahan identitas, KTP, pendudukan dan lain sebagainya. Ini juga nanti siapapun di sini disaksikan pada LPMK menjadi saksi juga dari pihak Lurah. Kalau ini sudah dimekarkan perubahan identitas ini, jangan sampai nanti terjadi ketika warga berbentuk kepanitiaan melalui prosedur dan proses yang benar, perubahan identitas ada kendala di pelayanan pemerintahan. Nah ini kan juga sebagai dampak gitu. Nah ini harus kita kalkulasi secara rigid, secara matang agar supaya apa? Mekar tetapi tidak menimbulkan gejolak, mekar tetapi tidak menimbulkan masalah, mekar tetapi tidak bisa bersenyum bersama-sama, mekar tetapi kita bersahabat dan bersaudara. Itu catatan-catatan kami untuk proses lebih lanjut. Kita artinya yang sudah ada itu kita lebur kembali, kita duduk bareng supaya apa bisa masuk. Nanti ini yang sudah dibentuk oleh RW bersama Pak Bupati apa namanya dirubah menjadi apalah katakan panitia persiapan rencana pemekaran RW 2 atau bagaimana. Nanti kajiannya mungkin di RT 7 ada pemekaran, di RT 12 nanti ada mekar. Jadi kesepakatan bersama. Pak RW ini melepas itu enak legowonya apa enggak jadi pertentangan juga gitu. Pak Lurah juga mau menyampaikan usulan enak, Pak LPMK menjadi saksi atas proses musyawarah itu juga memberikan argumentasi yang jelas, rigid, sehingga apapun nanti kita satu bahasa menjelaskan kepada seluruh warga RW 2 dan RW yang baru yang akan dimekarkan. Itu kira-kira pandangan dan pendapat saya tanpa mengurangi rasa hormat yang baik, etikat baik daripada RT yang sebelah timur. Saya salam hormat karena tujuannya adalah saya ini akan baik, tetapi ada hal-hal yang mungkin butuh proses penyempurnaan. Itu saja saya kira. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Lurah. Intinya hampir semuanya di monggo mekar silakan, tapi ditoto segalanya di depan daripada gerudul di belakang ini. Monggo sekali. Oke, terima kasih para ketua RT dan tokoh masyarakat RW 2 ya Pak Rasid ya. Masukannya ini juga jadi bahan pertimbangan kami dari kelurahan, karena kapasitas kami dari kelurahan adalah memfasilitasi apa yang dimohonkan oleh paguyuban ya, kalau nggak salah kemarin suratnya ya Pak Dani ya, masih dari suratnya itu paguyuban yang ditandatangani oleh beberapa ketua RT, dan kami selaku kelurahan, selaku lurah wajib untuk menindaklanjuti permohonan yang masuk ke kami. Dan Senin kemarin kita adakan pertemuan di kelurahan membahas terkait surat tersebut. Nah, kaitan dengan hal ini kemarin Pak Ketua RW untuk mohon diskusi lagi sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat untuk duduk bareng. Harapan kami pun dari kelurahan sepakat untuk pemekaran ini jangan sampai menimbulkan dampak negatif adanya ketersinggungan antara RW baru dengan RW lama.
masing-masing ketua RT dan bersama Pak RW bersama tokoh masyarakat di wilayah RW 02, ketika ada hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan, monggo itu internal dari masing-masing pengurus, karena kapasitas kami adalah memfasilitasi dari kebutuhan warga. Sebagaimana pertemuan Senin kemarin judulnya adalah musyawarah mufakat, seperti halnya disampaikan oleh Pak Hasil, itu adalah jiwa dari Perwali 112, dan kapasitas kami kelurahan memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah seperti itu. Monggo kami kembalikan apakah terkait proses pemekaran ini masih perlu dibicarakan hal-hal non teknis, ataukah sudah cukup dengan kesepakatan dari para RT yang sudah komunikasi tadi untuk dilakukan pemekaran. Monggo kami kembalikan kepada Pak Ketua RW sama masing-masing Ketua RT yang ada di sini. Seperti itu, jangan sampai nanti di kemudian hari klien di sini sebagian besar sudah sepakat, tapi nanti di belakang ada ngomong yang lain lagi. Seperti tadi RT berapa yang ngomong, kita berantem di depan aja, jangan berantem di belakang, yang gitu. Harapannya kayak gitu. Jangan sampai nanti udah berjalan malah gak maksimal nanti kita melayani warga, karena RT, RW, kelurahan, tugas kita adalah untuk melayani warga kita. Tujuannya adalah nanti agar kita memberikan pelayanan kepada warga bisa lebih maksimal ke depannya. Kira-kira gitu nih, saya kembalikan kepada Pak RW untuk next langkah selanjutnya seperti apa, bisa didiskusikan lagi atau seperti apa. Oh, Pak Elbert mau menambah sedikit. Bapak sekalian, perlu saya jelaskan, mungkin di sini saya jelaskan kembali terkait hasil pertemuan hari Senin kemarin. Jadi proses untuk pemekaran suatu wilayah baik RT maupun RW itu memang ada mekanismenya, ada pembentukan dulu, setelah dibentuk baru pengajuan pengesahan. Proses dari pembentukan sampai dengan pengesahan itu butuh waktu yang tidak dekat, waktunya dekat karena terkait masalah anggaran. Jadi kalau memang saat ini kita putuskan untuk pemekaran, ini kan hanya untuk usulan pembentukan RW atau wilayah baru yang nantinya kita akan usulkan. Kalau memang hari ini kita sepakati oke dibentuk RW baru, berarti kan ada PR dari pengurus RW kalau memang ini pemekaran RW untuk melakukan yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Rosid terkait mekanisme. Memang semuanya itu harus ada musyawarah mufakat, sebagaimana halnya pada malam hari ini kita di sini itu berbicara masalah itu juga dibentuk belum pemilihan, belum acara ke sana, itu masih panjang Pak. Itu bisa tahun depan baru prosesnya. Karena apa? Ya tahapan-tahapan tersebut gitu. Kalau secara mekanisme 112 administrasi 5 RT memenuhi, bisa dilakukan. Bagaimana halnya kemarin RW 1 dipecah, gak iso mewolu RT, dia harus pemekaran RT dulu. Harapannya seperti itu. Nah kalau RW 2 kan sudah memungkinkan gitu. Karena apa? Dalam satu wilayah kalau penduduknya begitu luas, kasihan Pak RW ono pendataan nanti sih paling akeh DWPR dulu. Nah semacam kayak gitu. Satu itu. Kedua, apabila nanti ada saiki Kusumi Dakel, ya kan dakel oleh istilahnya 15.000, ya kan dibagi dibagi 15 oleh sewuan, oleh satusan, ya kan. Nah kasihan kalau RW 2 ini dibagi meneng 12 RT dibandingkan dengan RW yang dibagi cuma 4 atau 3 RT, ya. Nah hal-hal semacam kayak gitu
itu perlu juga kita pertimbangkan terkait dana pembangunan yang ada di tempat kita. Jadi kalau seandainya nanti ada tambahan, aku anggarannya lebih mudah Pak. Oh, dari dipingno 16 gak dipingno 15 menit. Itu kalau seandainya, makanya kita kembalikan lagi ini hanya pandangan-pandangan saja ya Bapak-bapak sekalian begitu. Terkait masalah dampak yang terjadi, kami dari Ketua LPMK nanti akan tetap memfasilitasi terkait masalah hak hidup. Ya, itu sebagaimana halnya kemarin di RW 1 dari 8 RT menjadi 14 RT Pak sekarang. Semua aplikasi kependudukan kita tackle Pak. Kolektif RT nanti kita yang juga kelurahan. Khusus di RW 1 kemarin malah hari Sabtu Minggu itu ada petugas admin di sana. Saya suruh standby di Balai RW untuk melakukan perubahan itu karena sekarang Pak RW kan sudah dapat komputer, ya kan? Nah, itu saya fasilitasi seperti itu. Nanti kalau seandainya di sini membutuhkan hal itu, saya akan turun langsung, Pak. Akan membantu terkait permasalahan itu. Tapi kan si setahun kas, kalian di sini. Ya, kan masih lama lah. Tahapan itu monggo. Jenengan komunikasikan dengan tokoh-tokoh agar supaya kita lebih baik. Ya gimana? Elemen ngaruh tidak ada yang dulu. Nah, waktu sampai tergelakon bendol yang dulu malah tambah. Ya, terkait tadi kalau seandainya pemekaran RT 9 ini terus harus mekar lagi, kan? Monggo itu dimekarkan atau tetap tapi diganti RT-nya. Monggo nanti terkait administrasi kependudukannya saya fasilitasi bersama Kasipem di kelurahan atau pejabat yang ada di kelurahan. Entah itu nanti bentuknya kolektif atau mungkin pas pada waktu untuk pelayanan di kelurahan di Balai RW kita kan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis sama Jumat itu kan keliling di Balai RW itu bisa difasilitasi seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu tambahan dari saya mungkin Pak Edwin monggo kalau nantinya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah dan Pak Nana, Pak Lurah yang mengembalikan lagi kepada saya terkait dengan usulan pemekaran. Mungkin dari Pak Suhadi tadi kayaknya mau. Monggo Pak Adi. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, saya sepakat dengan Pak Kasih. Jadi kita perlu duduk bersama, kita bahas bareng-bareng biar tidak miskomunikasi. Jadi ngapunten gini Bapak yang ngapunten Pak ya ngapunten. Jadi biar clear, biar ini. Jadi memang kemarin kita itu Pak Buliman ini kita sekedar untuk ayolah ngumpul nih RT Timur gimana kalau kita ya ngumpul-ngumpul lah biar rencana untuk kayak pemekaran gimana, sudah perlu atau belum. Nah, di saat nanti sudah jelasnya sudah cukup, kita kemarin juga sudah mengundang Pak RW, Pak RW kita sudah ngobrol dengan Pak RW. Jadi kita tetap menghargai, menghormati sesepuh kita yang ada di wilayah barat. Terus terkait pembangunan Pak, saya setuju kalau mau merasa maksud saya tadi sepertinya disampaikan oleh Pak Anang. Jadi ibaratnya kita ini satu RT atau satu RW itu dapat jatah 1.000. Kalau kita pecah, nah pembangunan kita minimal di sana juga ada jatah sendiri. Maksudnya seperti itu. Kalau terkait masalah dana pembangunan segala macam wilayah timur itu waduh PR wadah saya setuju. Kita membuat jalan, nguruk jalan dan segala macam. Jadi mohon pengertiannya, kita kepingin itu bareng-bareng. Ayolah gimana menata ke depannya untuk lingkungan kita ini. Mungkin itu saja biar tidak miskomunikasi paling. Kamu udah sadar. Terima kasih Pak Suhadi. Mungkin bisa Pak Yuli. Jika ini sudah macam muka. Kemudian saya harus bicara yang kedua tadi. Saya cuma minta petunjuk dari Bapak Ketua LPMK saya. Apakah
seandainya nanti terjadi pemekaran, saya sebagai pengawal dari RT 09, apakah RT 09 nanti yang tentunya RT yang berdampak, kalau saya bilang korban dari RT yang berdampak ketika nanti ada pemekaran, kan ada kekosongan, kalau tidak salah RT-nya 06 dan 08. Apakah kalau terjadi pemekaran RT 09 harus turun RT? Apakah harus secara aturannya, atau bisa tetap menjadi RT 09, tapi nanti ketika di kemudian hari ada pemekaran RT, itu mengisi RT yang kosong, utamanya 6 dan 8. Mungkin seperti itu Pak RT. Terima kasih. Terima kasih. Kalau seandainya jumlah RT dalam RT yang mekar jumlahnya tidak sampai 9, Pak, itu harus menurunkan RT terakhir. Tapi apabila di dalam proses kedepannya itu ada wilayah RT yang tidak mekar, itu bisa dimekarkan RT-nya. Jadi sekarang saya bersama dengan Pak Danu itu mencoba memetakan seperti halnya kemarin di RW 1, ada satu RT penduduknya itu sampai 400 kakak. Makanya kemarin itu rencana cuma hanya 2 RT menjadi 5 RT yang harus saya mekarkan. Kenapa untuk RW 1 itu tidak kita lakukan untuk pemekaran RW-nya? Karena apa? Yaitu tadi, Pak, dari pengurus-pengurus RT-nya yang baru itu masih belum siap karena mereka baru terbentuk gitu. Jadi dia masih belum berani untuk melakukan. Kalau seandainya itu terjadi pemekaran RT di sana itu ya sama, Pak, mari RT siji sampai RT 5, mari ngono RT 6 nek gone etan. Nah, RT 7, 8, 9 nek gone kulon. Nah, itu akhirnya dia harus mengurutkan kalau seandainya pemekaran dari RW. Nah, semacam itu. Sedangkan untuk administrasi yang tadi saya sebutkan tadi itu, kami siap membantu untuk pembenahan terkait pemekaran wilayah tersebut. Jadi kalau seandainya sampai harus turun dari RT yang terakhir RT 7 barangkali ya, jadi kan RT 8 gitu ya. Ya nanti akan menjadi RT 8 RW 2 secara aturan. Tapi kalau seandainya ada wilayah, Pak, umpamanya dari RT 1 sampai RT 7 itu ada yang mau dimekarkan ya, itu bisa disusulkan di situ. Sama halnya nanti yang akan saya lakukan di RW 1 itu, ya caranya merombaknya itu gak akeh gitu. Oh, nek gone kula niku ana RT 1 sampai RT 5. Nah, oh ini harus saya bentuk RT baru lagi supaya apa, tidak terlalu berubahnya terlalu banyak. Nah, atau mungkin kayak di RW di wilayah timur itu kan ada RT 6, 7 ya, supaya RT 6 itu gak berubah, tak tambahi 1 sampai 5. Nah, dengan melakukan pemekaran RT yang ada di wilayah itu. Jadi makanya sambil menunggu mekanisme nanti pemekaran yang 1 tahun ini kan hanya untuk masalah pembentukan, Pak. Setuju dibentuk RW baru. Nah, dari dampak-dampak itu ayo dibicarakan bersama secara mufakat sampai dengan tahapannya nanti kalau seandainya yang namanya RW yang baru dilakukan pemilihan. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan pemilihan berarti sudah fit terkait masalah batas wilayah, nenggone ini kali, termasuk penataan RT di situ. Jadi otomatis yang di timur di sana tidak hanya RT tapi RW ini diurutnya mulai RT siji itu sopo, RT loro itu sopo. Nah, yang baru itu di sana kan nggak ada RT 1, 2, 3. Nah, itu harus ada kesepakatan bersama dari unsur masyarakat. Jadi, Mohon maaf Pak, ini karena di RT 09 itu kan one gate system, satu pintu. Mungkin Bapak kalau pernah lewat di beberapa saya RT 09 itu kan ada gabungan.
Saya hanya membayangkan kalau dipecah jadi 2. Gapura itu 2 RT. Pak, yang dipecah bukan RT 9-nya, Pak, RT yang lainnya. Oke. Makanya saya Kalau sampaikan, seandainya ada, kalau seandainya RT 9 tetap tidak menginginkan untuk dipecah RT, mungkin RT yang lainnya yang tidak ikut pemekaran, wilayahnya itu butuh dimekarkan, ya kan? Umpamanya kurangnya yang kosong itu 2 RT, itu memungkinkan nggak ya? Nah itu bisa dilakukan. Jadi nanti itu RT 78 sampai tetap RT 9, sama dengan RT 1 itu. RT 6 supaya tetap, lah saya harus mencarikan supaya di wilayah yang nggak mekar itu harus ada RT yang bukan lurus, tapi pemekaran bukan dari RT tersebut. oke, terima kasih. Oke, berarti bisa ditangkap intinya dari RT 9 ini ada ketakutan kalau nanti ada perubahan RT kan seperti itu terkait dengan pendanaan, apalagi di sana banyak sekali pegawai-pegawai negeri, pegawai pajak, TNI, Polri itu blok-blok di situ semua terkait datanya juga waduh. Nah, berarti kan nanti yang dikorbankan juga kan dari RT yang lainnya atau nanti RT 7 atau RT 6. Nah ini kan juga perlu sosialisasi juga secara menyeluruh kepada warganya. Makanya tahapan-tahapan ini adalah PR semua bagi kita, bagi paguyuban atau panitia nanti terbentuknya. Makanya enak seperti ini, kita tata dulu di depan, kemudian baru kita mengajukan. Kalau sudah semuanya bisa memungkinkan, baru kita ajukan pemekaran. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin yang lainnya. Monggo Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, yang kami hormati Bapak RPMK, Bapak RW, Bapak RT, beserta tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Izin kami juga mau menambahkan sedikit berkaitan dengan pemekaran RW yang khususnya dari RW 02 nanti insya Allah yang dari sisi timur itu nanti kita juga kemarin juga musyawarah untuk membentuk seperti itu. Yang kami tanyakan sekarang kan memang sudah ada berita acara di Lurah kemarin Bapak. Jadi di situ alhamdulillah ada kesepakatan. Yang kami tanyakan lagi ke para tokoh masyarakat. Jadi kami mohon dukungannya dalam artian untuk pemekaran ini menurut jenengan itu jenengan menyetujui apa enggak? Nah, dengan harapan kami menyetujui supaya apa? Supaya nanti pembangunan yang arah timur itu juga bisa berjalan dengan semestinya, dan juga kami tidak akan melupakan jasa-jasa dari RW 02 sebagai itu kami. Jadi ada apa-apa tetap kami juga komunikasi sama RW 2 termasuk tokoh masyarakat. Kami juga di sisi timur itu bukan dalam artian berdiri sendiri di sana, itu juga anak cabangnya juga dari RW 2. Jadi kalau memang ada apa-apa tetap kami juga komunikasi sama RW 2 termasuk sama tokoh masyarakatnya. Tidak kami menghilangkan Bapak. Itu saja dari kami dari sisi timur. Mungkin ada kata ucapan kami yang kurang mungkin nyaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin. Saya sedikit flashback ya, cerita sedikit. Saya terpilih menjadi ketua RW bukan semata-mata saya memilih sendiri, karena saya telah mendapat amanah dari warga, dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah RW 02. Tentunya dari mandat SK camat yang turun kepada saya. Ketika awal saya menjabat sebagai ketua RW 1 kayaknya, saya pernah diundang dari saudara-saudara paguyuban pemekaran RT 8, 9, RT 8, 10, 11, 12 dan para tokoh yang ada di wilayah timur. Ini saya cerita sedikit Pak Lurah. Saya diundang, beliau ini saya datangi, hujan-hujan itu saya datang.
Alhamdulillah di sana sudah hadir semua. Saya ini biar semuanya clear saja. Saya langsung disodori sebuah tanda tangan. Saya tanya tanda tangan apa ini? Ini tanda tangan semacam berita acara. Saya tidak pernah buat, ya. Saya baru tahu ini. Akhirnya saya pergi dulu. Ini ada cerita dulu. Kemudian insya Allah nanti kita akan duduk bersama. Mau saya rapat seperti ini. Saya juga punya pengurus, saya juga punya tokoh. Saya juga tidak bisa memutuskan sendiri karena saya hanyalah sebagai ketua, bukan kepala. Artinya ketua ini harus ada keputusan yang sesuai dengan musyawarah mufakat. Itu yang kedua, kemarin malam Selasa ya, saya diundang oleh Pak Danu. Sebelum diundang mengirimkan undangan, saya diberitahu Pak RW, ini ada surat masuk dari Pak Guyuban, intinya mengusulkan pemekaran RW. Oke Pak Lurah, Pak Danu, saya juga mendengar. Nah ini tidak ada tanda tangan jenengan. Memang saya belum tahu. Ya wes kita buat undangan. Yang datang siapa Pak Danu? RT saya, RW juga ada. Saya bertanya lagi, bolehkah saya didampingi pengurus saya, sekretaris atau siapa? Tidak usah. Oke, RT saja. Nah ternyata rapatnya itu adalah hanya konsolidasi rencana pemekaran RW. Oke, saya ulangi lagi, konsolidasi diskusi rencana pemekaran RW. Namun dan di sana seakan-akan ada suatu usulan. Saya merasa ada suatu usulan yang tergesa-gesa. Artinya usulannya ini yang ditakutkan adalah dampak setelahnya. Yang kita pikirkan ini adalah dampak setelahnya. Setelah rapat saya komunikasi dengan para tokoh dan penasihat saya. Namun beliau ini agak tersinggung. Meskipun saya pendam. Artinya kan gini. Kok RW ini ngomong kamu dan seakan-akan langsung disodok meskipun itu sesuai perwali. Maaf Pak Lurah, namun sangat bermanfaat saya supaya saya ini jadi RW ini sebenarnya sudah beban buat saya, beban di saya. Saya nggak mau ketika ada mekar, meskipun itu secara teknis itu membuat semakin ringan beban kerja saya. Saya khawatir dampak selebihnya terkait semuanya ini malah beban buat saya terkait dengan perubahan data, terkait fasilitas-fasilitas yang lainnya, terkait kami harus memahamkan kepada masyarakat warga yang asli dan warga yang baru. Harapan saya hanya satu, baik nggak ada warga baru, nggak ada warga lama, semuanya jadi satu. Saya ingin ke situ saja, ingin rukun. Makanya kerukunan ini bagaimana caranya? Ya kita jalin silaturahmi, saling komunikasi. Jadi tidak hanya komunikasi sepihak. Memang saya sudah pernah dengar ketika waktu RW-nya Pak Halimin ada pemekaran, tapi kita tidak pernah perundingan atau rapat secara intens masalah pemekaran tersebut. Setelah saya menjadi RW ujung-ujung surat itu sudah masuk, saya juga kaget. Di monggo kita nanti sering, kayaknya ini kita akan sering bebas nanti sering bertemu. Mungkin saya tetap ingin didampingi oleh Pak Nanang sebagai kakak saya dan bapak saya adalah Pak Lurah. Saya tetap punya itu dan senior kami di atas mungkin tetap akan memberikan petunjuk dan arahan. Mungkin itu saja Pak Nanang. Mungkin ada kawan dari. Ya benar. Ya Pak Evi, saya sebagai ketua PMK akan siap mendampingi dengan demi paguyuban warga khususnya dari 2. Ya bagaimana yang tadi saya sudah utarakan di awal, saya siap untuk mendampingi dengan untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi. Karena apa? Tugas LPMK itu memang seperti itu Pak. Jadi sebagai penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
pemerintah kota, khususnya kelurahan. Ya. Kalau seandainya nanti dengan Pak Lurah dilomong nanti ojo Pak sakno Pak dino mulai wis aku ae cukup. Iya. Untuk bahwa ya kalau namanya kita ngundang Pak Lurah itu sing lucu-lucu ini sudah ya. Tapi nanti sosialisasi ke bawah itu hanya masalah teknis. Jadi yang terpenting malam hari ini karena usulan ini itu kalau memang bisa kita lakukan sekarang, kita bisa melakukan perencanaan anggarannya. RKA itu biasanya kita buat sekitar bulan-bulan Mei Juni. Kalau jenengan nanti ini harus ditunda, bisa nanti akan ditunda lagi. Hal semacam itu. Jadi kalau seandainya ini sudah ada gerakan seperti ini, nah, dari pemerintah kelurahan nanti bisa kalau seandainya ada pembuatan RKA rencana anggaran keuangan di 2024. Oh nanti di 2024 jumlah RW di Medoanyar itu tidak 15 tapi 16 itu sudah dianggarkan mulai dari awal gitu. Kalau seandainya memang sepakati. Jadi ini hanya masalah kesepakatan juga menurut saya. Terkait masalah dampak dan yang lain-lain itu masih kita butuh waktu sebagai halnya Mas Wasi tadi. Memang ada hal-hal yang perlu kita sosialisasikan. Itu tugas dari aparat yang di bawah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, termasuk LDMK itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Gak iso melakukan Pak RW izin, gak iso Pak RT nanti untuk ke warga. Sedangkan nanti untuk menjembatani dengan pihak kelurahan, saya siap untuk menjembatani hal tersebut. Bila perlu untuk diserpas buat pakai menenggoni Mas Sobirin itu langsung digarap Sobirin kafe iso. Oper. Sano ya. Ketua Fataya deh. Kalau boleh saya menambahkan izin. Komisi Pertanian saya menambahkan ingin menyampaikan tadi saya melancangi RT saya, intinya RT saya sudah memasarkan ke saya otomatis saya untuk mengadakan pendapat. Nah jadi sajane yo setuju aja, cuman yo masih banyak yang perlu dibicarakan. Nah, kemarin tuh ini mungkin masalah sosial, jadi intinya kayak yang harus dibahas itu masalah makam ya, kemarin kan begitu. Jadi pembagian makam itu nanti yang bagaimana saya tidak tahu, kepengurusan makam itu yang saya nggak tahu, mungkin Pak Heru nanti bisa menjelaskan. Itu yang harus dibicarakan, karena kalau kita bicara setuju aja kan itu. Tapi yang jelas nanti masalah makam, nah, kita berpikirnya kalau yang meninggal mau dibuang ke sungai atau ditaruh jalan mungkin nggak masalah, tapi kan ya yang harus dibicarakan kan bagaimana pembagiannya kan gitu. Kemudian mohon maaf, ini kan ya tahun-tahun politik, jadi ya bagaimana kalau kita itu lebih adem, lebih ayem gitu ya kan. Saya wani ngomong politik soalnya wis los bisa. Kalau Soliki mungkin belum berani masalah politik. Kalau saya kan udah los. Kita undang-undang ya. Oh apa? Soliki. Jadi mungkin tahun ini tahun politik, jadi kalau nanti kumpul-kumpul tiap hari nanti dikira kampanye. Dikira nanti kampanye. Jadi saya campuri guyon dekat. Kalau kok kita itu mau tekan semua ya. Ganti tiga. Sama saya wes gak apa. Jadi saya ulang lagi nih, tahun-tahun politik nanti kalau kita sering kumpul-kumpul nanti dikira kampanye. Jadi saya kok membaca auranya Pak Lurah juga, wah ini mulai dikira
kalau kampanye gitu orang jadi panwas lagi sob. nah ini ada panas ini nanti kalau saya bicara saya nggak masalah Kalau partai ini kampanye apa? itu Lurah mohon maaf, jadi mohon ya dibicarakan lagi, dirembukkan lagi masalah yang sekiranya krusial. Contohnya tadi saya sampaikan ke makam itu bagaimana, kemudian hal-hal yang sekiranya dianggap penting dan perlu dibicarakan di depan, ya kita bicarakan di depan. Ya kita sajane yo gampang ae percaya RW kan gitu. Usulno nang kecamatan begitu deal tanda tangan selesai kan gitu. Tapi jadi kan gitu, kita kalau bicara setuju itu ya kemarin udah setuju semua kan gitu. Yang jelas yang kita bahas pamungkasnya kan diperdebatkan masalah makam. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf bapak-bapak saya pakai ngomong. Terima kasih. Terima kasih Pak Daryoko dari RT 3. Mungkin langsung saja ya, ini sudah hampir jam 10. Tujuan awal kami memang ini dari panitia yang sudah terbentuk sebelumnya, apakah kita perlu membuat panitia lagi terkait dengan persiapan pemekaran? Jadi kita bisa saling komunikasi terkait persiapan apa saja, apalagi yang tadi disampaikan Pak Daryoko tentang masalah makam. Itu memang benar-benar krusial. Artinya kalau kita menggunakan makam YKP, tentunya kan kita tetap akan komunikasi dengan YKP, kan seperti itu. Makanya nanti teknisnya bagaimana sebelum surat ini diajukan ke kecamatan. Artinya apa? Memang kekhawatiran kita, surat ini begitu diserahkan ke kecamatan, sudah sesuai perwali, ada SK yang turun, ternyata persiapan-persiapan ini belum ada. Ternyata beban lagi buat kami, kan seperti itu. Apakah perlu? Monggo disepakati mawon. Iya. Oke. Ya, menanggapi terkait permasalahan tadi Pak Dodi kalau ya, jadi di makam itu bapak sekalian perlu dengan ketahui bahwa makam itu ada dua, Pak. Makam kampung dan dengan makam YKP. Kepengurusannya di situ juga beda, Pak. Makam kampung sama YKP itu. Kalau makam kampung ketuanya siapa, Pak? Sekarang itu kalau dulu kan masih jadi satu kakak dia. Iya, saya kurang paham itu untuk yang makam kampung karena otoritasnya di RW 2. Sedangkan makam YKP itu ketuanya Pak Fadoli. Karena sesuai dengan suratnya YKP tahun berapa itu memang dari satu itu bahwa pengelolaan untuk makam YKP itu diserahkan pada Kelurahan Medangayu untuk melakukan pengaturan dan pengelolaannya di sana. Itu pada waktu zamannya Kadi Nawawi, ya kan, 1-2 tahun kemarin itu sebetulnya dari tokoh-tokoh itu sudah ada kesepakatan, Bapak. Jadi ada, kalau nggak salah yang bawa Pak Fadoli, bahwa apabila RW 1 dan RW 2 terjadi pemekaran, ya kan, RW pemekaran itu masih diperbolehkan untuk dimakamkan di makamnya YKP. Karena selama ini kami yang di warga kayak saya di Medan Sawah Timur, ya kan, RW 1, apabila warga kita meninggal itu kan dimakamkan di makamnya YKP. RW 2 selama ini juga kan tetap sama, ya kan. Jadi nanti kalau seandainya kita mekar atau RW 2 ada pemekaran menjadi RW 16, itu kemarin sudah ada MOU di tanda tangani sama tokoh masyarakat, Kadi Nawawi LPMK, Ketua RW 1, Ketua RW 2, Pak Wiku, itu sudah ada. Itu kalau nggak salah di Pak Fadoli terkait masalah makam kalau seandainya. Tapi saya kembalikan lagi ke jenengan semua. Jadi hal semacam itu sebetulnya permasalahan pemekaran ini itu sudah terjadi waktu zaman Kadi Nawawi. Jadi kebetulan saya pada waktu itu sekretaris, jadi tahu
untuk secara riwayat sejarahnya. Jadi seperti itu. Monggo kalau seandainya bapak-bapak sekalian kepingin tahu untuk terkait emblemnya itu, kalau nggak salah ada di Haji Fadoli. Monggo. Saya jelaskan sebentar ya, saya tidak paham. Ya ini makanya saya nggak mau ini dibahas di sini kita duduk bareng. Ya, itu. Kronologis begini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Waktu itu termasuk mengamankan aset berupa lapangan. Saya ketua timnya Pak. Ngapunten, mohon maaf. Jadi itu negosiasinya dengan GKP waktu itu zamannya Pak Haji Sarko yang diteruskan Haji Uda. Pada waktu tahun 99, makam yang ada itu adalah merupakan bentuk pemekaran, bukan GKP, berlokasi bukan. Artinya kalau pemekaran di situ itu ada tanah wakaf miliknya warga RW 02 di bawah naungan Masjid Imaduddin. Jadi makam kampung itu dimekarkan karena apa? Tapi Pak Haji Sarko waktu itu minta syarat. Gak apa-apa Pak Haji Sarko. Maksud saya waktu itu kan makam ini kalau dilihat dari di lokasi itu kan ada 3. Satu yang di sisi utara itu ada letupan itu ada pemisah jalan, terus ada pemisah itu dulu. Terus yang kedua ada lagi pemisah. Nah warga RW 1 dimakamkan ke sebelah selatan, termasuk RW Kosagra. Jadi artinya begini, itu ada satu kekeliruan. Saya selama jadi LPMK saya tidak menyetujui terkait itu karena saya takut dengan para yang memberikan wakaf. Satu, kenapa warga kita kasih toleransi warga RW 1 dan warga RW 2 yang di sana sebagai faktor karena kemanusiaan dari kami, maka dimakamkan di sini karena faktor kemanusiaan. Gitu Pak. Yang boleh dimakamkan pun RW 1 itu berdasarkan saya kajian dengan beberapa tokoh pada waktu itu hanya warga RW 1 yang mulai jalan raya sampai ujung sana, bukan yang timur. Tapi kami pun mengkaji dan saya tanya terus Pak Fadoli ini selaku kenapa waktu itu zamannya Pak Irfan, saya minta Pak Irfan diundang namanya Pak Irfan. Oh jangan Pak Rosid nanti jadi polemik macam-macam. Dapat ya ada keputusan itu. Inilah keputusan ini yang saya maksud harus didudukkan bersama sarana sosialisasi. Ini yang saya nggak mau diungkap di sini. Ini akan jadi konflik loh Pak. Betul ini nanti. Ini yang saya nanti nggak ngomong vulgar di sini. Biarkan nanti dibentuk dulu duduk bareng, ngomong bareng antara yang paguyuban dengan yang nanti akan difasilitasi oleh RW dulu biar tuntas ini. Wong itu waktu itu saya LPMK karena Pak waktu itu zamannya Pak Lurah Teguh, masih ingat saya. Habis Pak Misriyoto kan Pak Teguh, nanti Pak Teguh sebentar itu juga nggak berani ngomong seperti itu kepada pihak YKP macam-macam. Nggak ada yang berani. Karena Pak ada surat dari Pak Sartono pengelolaannya minta bantuan kepada kelurahan. Nah, kelurahan pasti menunjuk yang ketempatan di situ asal usulnya ini tanah wakaf. Gitu loh. Pengembangan dari tanah wakaf yang YKP itu ada ketentuan. YKP pun warga YKP masih ingat saya Pak Sartono. Warga YKP yang domisili di di Rumput Lor, Rumput Kidul, Penjaringan Sari, dan Pedokan Ayu. Warga YKP yang Islam. Warga YKP yang Islam. Tolong garis tebal, warga YKP yang Islam. Saya pernah dengar isu itu kan YKP seperti itu saya pernah dengar, saya kan diem sebagai yang tahu sejarah. Ngapunten, setelah itu diuruk, ternyata menimbulkan polemik. Zamannya LPMK-nya Pak Haji Norman, ketua RW-nya di sini Pak Ajis. Saya kaget. Sebenarnya menurut makam yang ada itu Pak, itu sudah YKP itu sudah menyalahi aturan. Karena sebenarnya pintu masuk makam YKP itu adalah Griya Pesona Aceh dirubah dengan sedia dipindahkan jalannya ke sana. Tapi kami pun ya sudahlah. Dan itu Pak asal usulnya. Dari Pak Sartono sudah digambar. Makanya kenapa di situ kalau sampai lihat masih ada itu yang jadi lapangan basket yang ada di Griya Pesona Aceh itu. Ada itu. Nah, dirubah jalannya Pak, zamannya lurahnya Pak Mari waktu itu. Kaget Pak Mari. Ya harus Mas Rosid diredam aja. Akhirnya dilewatkan ke timur itu yang jalan ke timur itu Pak. Sebelahnya dia pernah ke timur. Nah ini maksud saya, ini biarkan dulu
Karena apa? Catatan-catatan itu saya nggak mau sebenarnya. Ayo duduk bareng, nanti di fasilitas saya akan memberikan bantuan lah apapun. Karena ini sebagai tanggung jawab moral saya. Sebenarnya saya ini nggak ingin tertarik ikut diseret-seret, tapi kan saya demi menjaga stabilitas, keamanan, macam-macam itu loh, dampaknya dan lain sebagainya. Itu salah betul itu. Kenapa terjadi begitu? Karena saya selama jadi LPK nggak ada itu terjadi seperti itu, kesepakatan seperti itu. Dan saya akan pertanyakan RW 1, RW 2 yang menandatangani. Itu yang mau saya luruskan biar tidak jadi polemik seperti ini. Nah ini hal-hal teknis nanti Pak Ngapunten Pak ya. Nanti ini yang saya antarkan yang RW yang baru itu. Ayo kita antarkan supaya enak nanti setelah bahas teknis non teknis ini. Ya karena sudah dibahas nanti non teknisnya itu. Yang saya maksud itu non teknis ini nanti mekanismenya, prosedurnya nanti bagaimana. Nah ini yang kita rembuk antara nanti dibentuk panitia persiapan atau apa termasuk salah satunya itu Pak Nanan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rosid. Memang oleh dari kemarin itu saya ingatkan kepada semua RT dan juga Pak RW, karena memang untuk di RW 2 itu memang yang ya, kemarin apa-apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang dulu khususnya ketua RPMK, pertimbangannya saya juga kurang tahu kalau memang hal itu. Makanya tadi itu kan hanya masalah teknis, cuma saya hanya memberikan gambaran. Ya, itu. Jadi permasalahan ini jangan dibahas sekarang. Nah, itu terlalu lama nanti. Nah, itu yang ya, tapi ini hanya sekedar awal nikah. Ya, ini merupakan juga PR salah satunya. Tadi kan sudah ada KRT 9 sudah PR seperti itu, ya kan? Ini lah makanya hal-hal semacam kayak ini ayo kita duduk bersama. Ya, walaupun di kepengurusan yang terdahulu itu sudah ada kesepakatan seperti itu. Kalau memang itu harus ditinjau kembali, monggo itu. Jadi para tokoh-tokoh yang ada di situ, gitu. Nah itu juga PRD RW. Ya, ini monggo. Itu sekarang kita sepakati Pak RW. Kalau memang ini kita harus up dulu, naikkan dulu, karena memang prosesnya itu tidak bisa cepat gitu. Kalau nanti sampai tunda nanti tahun depan nanti tahun depan lagi. Ini Pak RW monggo. Terima kasih Pak Nanan. RW mana ya? Nah, RW ini sudah kawannya kegiatannya. Kita sinau bareng, ngaji bareng, mengikuti kata beliau. Kita mencoba membantu percepatan dan stabilitas program rekor dan seperti ternyata juga internal kita juga banyak PR. Intinya kita kembali kepada pokok permasalahan. Pemekaran ini kita setujui atau tidak. Sebelum disetujui, disetujui atau tidak, dibentuk lagi panitia baru, rencana pemekaran dan tahapan-tahapannya, atau tetap paguyuban yang lama ini kita manfaatkan, akan tetapi tidak mengurangi komunikasi dengan para tokoh yang ada di kampung. Monggo pripun gambarannya Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk agama yang lain. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Lurah bersama staf, Ketua RPMK, para tokoh, Ketua RT 1 sampai 12 dan para pengurus RW semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Pak RW dan pembawa acara, dan mohon izin untuk bapak-bapak semua. Pada intinya kemarin sudah disampaikan di kelurahan, tapi di sini juga ada perkembangan penyampaian yang mana saya juga perlu menyampaikan. Yang pertama untuk RT 9 itu kalau tidak salah RT 9 itu sedikit Pak, itu pemecahannya bersama-sama dengan kita, karena dulu RT RW 02 itu hanya ada 8 RT Pak Budio. Saya terlibat di pemekaran tersebut. Saya tanya di situ, dari RT 8
Jadi RT 9, 10, 11, 12. RT ini sopan yang juga RT ini tambah gak ono. Ternyata loncat ini putra bangsa. Artinya RT 9 dulu bergabung dengan yang terdekat, entah di RT 3 Pak Didi atau di RT 2 kita nggak tahu. Tapi pada intinya RT 9 pada waktu itu ada itu bersama-sama dengan kita. Kan nggak mungkin Pak. Mari RT yang nggak mungkin. Ada secara kependudukan di situ sudah sudah mengalami perpindahan administrasi yang asalnya ikut RT bergabung RT yang lama berubah RT 9, RT-nya tetap. Nah artinya dengan perkembangan itu Pak Tukio dengan pemecahan itu juga sudah memperkirakan. Seingat saya dulu per RT 30 persyaratan kakak itu dipermudah dulu. Artinya saya masih ingat di SMS itu berapa, kurang lebih 35, kita 30 dan lain-lain. Tentunya saya membayangkan kalau Pak Tukio pada waktu itu tidak berani mengambil langkah tersebut, Pak Hadi berkembang menjadi 400, hampir 500. Pak Nari juga demikian, karena dia punya hitung-hitungan matematika dan perkembangan tidak bisa dihindari, pecahlah. Akhirnya Pak Tukio memecah itu ya terbantu dengan keberaniannya itu, mungkin ada risiko. Tapi karena memudah urusan, kuncinya memudahkan urusan untuk kemasyarakatan, ya dipermudah semuanya. Kendala-kendala itu bisa diatasi. Kuncinya, ayo kita mempermudah urusan bersama-sama. Kita punya urusan untuk makan, ya ini bapak-bapak dan para tokoh ini kita bermusyawarah. Ayo kita permudah yang jadi kendala apa-apa kita konsultasikan bersama-sama. Kuncinya yang saya harapkan mempermudah urusan aja dulu, saling memahami kepentingan kita bersama-sama. Itu mengenai dispenduk. Terus mengenai pemekaran ini sebetulnya sudah dibilang lama, kalau wacana lama ya. Tapi kalau masuk ke musyawarah itu dari Pak RW itu kita menganggap sebagai Bapak kita. Di situ juga sudah menyampaikan musyawarah dengan tokoh. Nah itu ditumpah atau tidak, kita tidak tahu. Tapi beliau menyampaikan sudah bermusyawarah dengan tokoh. Nah, Pak Roy ini menurut saya juga dibilang menerima sambur bagaimana? Ya, karena generasi. Tapi wacana itu sudah berkembang kemarin, sudah dibentuk. Gitu. Nah mengenai makam, saya menghargai Pak Rosid dan saya mengenal Pak Rosid. Saya juga dulu pernah mewakili Pak Haryadi, saya sebagai humas diminta untuk rapat-rapat, saya punya waktu untuk menghadiri. Saya kenal dia di rapat-rapat tersebut. Saya menghargai Pak Rosid ini sebagai mungkin ya, saya bersama baik saja, mungkin termasuk orang yang ikut untuk perjuangan tersebut. Satu itu poin saya. Intinya prosedur untuk makam itu yang penting hak dan kewajiban dilaksanakan. Kita selama ini sebagai warga tambak, kewajiban pindah apa? 300 bayar untuk sekarang, maka kita bayar 100 untuk kita bayar selesai. Kalau itu warga tidak membayar, kan sudah menjadi masalah. Kalau makam yang penting nanti hak dan kewajiban itu andai kata nanti mekar, yang penting hak dan kewajiban itu unsur itu terpenuhi dulu. Insya Allah Pak, niatnya kita baik. RW 16 siapapun nanti yang terpilih juga tidak tinggal diam Pak. Di sana juga banyak developer, tentunya dengan yang baik itu akan melakukan pendekatan-pendekatan di situ seiring waktu, bagaimana dari tambah itu punya tambah. Medali utara kan juga demikian dengan seiring waktu. Intinya berangkatnya dari niat yang baik, didukung dengan doa bersama. Yang mungkin tidak mungkin, yang sulit menjadi mudah, karena memikul bersama. Terus untuk dispenduk sudah dicoba anak, perkembangan sudah dipermudah. Masalah hukum sekarang semua welcome. Apa yang kita khawatirkan? Nah, rata-rata di sini sudah disampaikan semua. Intinya, monggo bapak-bapak, mungkin kita ini juga sudah
memperhitungkan dan bermusyawarah. Penyelenggara wilayah ini sudah bermusyawarah. Ayo kalau ada kendala kita selesaikan bersama-sama. Tapi saya mohon untuk pengajuan ini secepatnya. Prosesnya itu 1 tahun. Dan nanti kalau kita mundur 1 tahun lagi, terus mekarnya bagaimana? Terus kalau tadi menjawab soal tambang, saya kan juga membeli rumah asalnya tambang, sing jual sopo. Seandainya orang yang punya tambang dan jual kan ya nggak mungkin. Itu ada kebutuhan karena di situ. Itu perkembangan zaman. Gitu. Jadi insya Allah dengan seiring waktu, kalau memang ada industri yang menyebabkan polusi dan limbah tersebut, itu juga ada penanganan dinas terkhusus. Contohnya di tempat yang PT Jalan Tambang, kalau ada izin pemulung mau menempati usaha pemulung, di situ ada aturan-aturan. Artinya nanti RT juga akan menerapkan aturan-aturan yang mengaksana tidak boleh tentunya tidak RT akan mengikuti perkembangan zaman setiap waktu. Insya Allah zaman sekarang sudah berubah, semua beda, tahu sama tahu tidak akan di belakang kita. Yang penting ayo kita berangkat bersama-sama. Kuncinya kita semua beragama Islam atau agama apapun, itu prinsipnya ayo dipermudah urusan orang lain. Biar kita, anak-anak kita dipermudah untuk orang lain. Dari saya cukup sekian, Pak Lurah dan anak lain. Bila mana saya ada kesalahan, saya pribadi menyampaikan pendapat saya. Sebetulnya tidak ada tujuan khusus dan tidak ada tanda sebab. Cuma saya sebagai dari warga untuk agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Memang zamannya Pak Halimin yang informasinya sudah pernah diskusi dengan para tokoh-tokoh. Nah, makanya ketika kepemimpinan saya ini putus hubungan. Nggak ada informasi sama sekali di kontak kami saya. Jadi saya ini buta informasi dari kepengurusan yang lama. Artinya hanya saya mendapat informasi daripada pengurus-pengurus yang tersisa pada waktu itu. Makanya saya itu sebenarnya awalnya itu ingin komunikasi. Bagaimana sih kepengurusan yang dulu? Tugas-tugasnya yang belum selesai itu apa saja? Terkait penataan PKL, terkait aturan maka, terkait pengembangan rencana pemekaran. Sebenarnya saya ingin bicara seperti itu, tapi nggak bisa dihubungi. Nah, akhirnya saya tak tutup, saya ingin berjalan ke depan konsentrasi. Di tengah kami menjalin keharmonisan dengan RT saya yang baru, saya langsung disodori pemekaran seperti ini. Bingung lagi saya. Betul. Artinya apa? Sebenarnya pemekaran ini juga membantu saya untuk meringankan beban kerja saya. Tapi saya juga nggak ingin di kemudian hari ada hal-hal yang tidak kita bicarakan di depan muncul di belakang. Begitu Pak Sis. Intinya garis bawahnya kita bicara di depan dulu daripada bundol gori jadi masalah, apalagi menyangkut generasi penerus kita. Kita nggak ingin jadi pengurus RT RW meninggalkan masalah bagi generasi kita. Itu saja keinginan saya. Nanti apakah sekarang disetujui untuk pembentukan panitia baru atau bagaimana? Monggo, santai mawon. Setelah isu, Pak ini monggo di Bandung. Tadi dari RT sudah menyampaikan hanya setuju pemekaran. Sekarang masalah lainnya dikerjakan tadi. Sekarang untuk pembentukan panitia apakah disetujui atau bagaimana di bawah sekalian? Biar ada koordinasi, ada komunikasi dengan tokoh masyarakat RW 02. Ya, kita nanti membuat kajian teknis mengenai dampak dan sebagainya, batasan, geografisnya dan sebagainya. Gimana? Dari Indonesia 1 setuju ya? Ditambahi kepengurusan yang dari timur ditambahi yang barat. Kalau saya jadi itu panitia ditambahi ya? Atau dibentuk ulang atau terserah, pokoknya intinya ada tambahan dari pengurus sini. Barat. Dari RT 2 panitia. panitia nih.
RT 3 ada itu. Kalau menurut saya ya seyogyanya dibentuk lagi supaya bisa terkomunikasi. RT 4 bentuk lagi. kami nggih. RT 5 Ayo. nanti wangi. Coba. Iya. Ono Pak RT. RT 6 Iya, Bang. Iya. Oh, nggak lurah. Wae rapel gak tau. 7 Yang ini, Pak. Oke, setuju. 7 Setuju apa ya? Iya, Iya. Lo kan bacakan berkurang ya. Ini Pak 8 itu memang tambahin aja, Pak. Jadi yang sudah ada tambahin para tokoh. Sembilan. Setuju. Setuju. Apa dilibat atau jadi istilah panitia kami tokoh, tapi mohon untuk ditambahkan tokoh-tokoh masyarakat Malang, utamanya seperti Bapak Presiden yang tahu kondisi atau sejarah di RW 02. Ya baik, setuju ditambahin tokoh itu. 10, 11. Toko lah toko. Mungkin yang dibicarakan Bapak yang hadir di sini mungkin menanyakan mengenai paguyubannya. Nah, kan mungkin belum tahu siapa ketua paguyuban, saya juga belum tahu. Belum tahu kemarin ada paguyuban. Nah, ini saya juga baru tahu ada paguyubannya. Kalau nanti jangannya masa ini hanya tanda tangan aja nggak ada paguyuban, jadi baru tahu waktu jalan dari Pak RW betul ada paguyuban RT baru tahu saya. Monggo mungkin Pak RW siapa paguyuban yang kemarin saya baru tahu. Ketua Sopo kan kangen tiga Paguyuban rukun tetangga. Ketua, nggak ada ketua paguyubannya ini hanya kumpulan RT Timur, RT 6, RT 6 8, 10, 11, 12. Jadi ini perlu kita bentuk panitia gitu segera mungkin. Saya juga mohon petunjuk dari Pak Menhan, mohon langsung dengan tunjuk mau pulau izin pulau. Jadi masalah paguyuban nanti biar Pak RW bersama Pak Nanang sebagian absen di sini. Nanti biar enak juga nanti bisa di grup nanti dibuatkan Langsung sekarang langsung aja. Misalkan panitianya ngapunten Pak Said, misalkan kita ambil dari sini gimana? Ketuanya? Oh, ketuanya dari timur. Oke. Diusulkan siapa Pak Said? Diwajai Pak Solki. Ya. Dan Ya. didampingi sinten wakilnya dari barat. Jai ada dari tokoh juga silakan. Pak Presiden. Ya. Saya sudah tahu sejarahnya. Ayo mau cocok tuh. Enak, banyak keturunan kok diketokin. Pinter ya kali. Pak Haji nanti. Enggak maksudnya. Pak Presiden. Cukup itu aja. Ya wis untuk yang lainnya kita susun sama Pak. Ya nanti ya nama-nama nanti yang dari sana siapa. Oke, kita coba cari ya. Nanti di follow up lebih lanjut setelah Ya gitu saja ya. Untuk kembali kepada hasil musyawarah yang kemarin. Ini bisa diteruskan atau Tunggu. Sebenarnya kemarin ada minggu di tanda tangani stempel juga, nanti kan juga bertahap. Masalah lain-lain kan juga kami komunikasikan sama para tokoh yang ada di Metokan Ayu kan seperti itu Pak. untuk pendataan warga ini apa enggak berkaitan dengan
yang kemarin coklat itu berarti berubah. Masih saya dibentuk ketua belum. Saya ini dibentuk ketua wakil sekretaris bendahara. Untuk kayak dilengkapi ketua ya gitu 3 ini. Ketuanya Bapak Solihin, wakilnya Bapak Rosid, sekretarisnya dari Cina, dari sini lah. dari Sembarang itu loh. Oke. Dongi ya Pak Dongi yo. Pak Dongi. Ya Haji Nadir aja. Apa sekretaris aja? Pak Iya, ya. Nadir. Wakilnya dari sana gitu loh. Dari Timur. Monggo. Wakil sekretaris siapa? Oh, wakil. Dalam Sekitarnya sekolah wis apa? Sekitarnya sampai 3 lho. sekretaris dari Timur. Monggo sini Pak. Sekretarisnya Nadir. Nadir. Oke. Sekretaris Haji Nadir itu kan. Iya wes kita ambil 2 saja, sekretaris 1 Haji Nadir, sekretaris 2 Pak Sumarli. Ya oke. Kemudian bendahara sekjen. Sosialisasi ayo. Ayo LTMK apa tak telepon. Harus iki apa ngombene wong. Ngono apa ya? Pasal iki. Lah gak ngono ya apa ya? Ya kan persidangan gitu. Masih Sumarli. Bendaharanya Pak. Ini gak apa-apa undangan malaikatan gak gelem iki wis Bapak. Jadi saya ulangi. Ketuanya Pak Solihin, wakilnya Bapak Rosid, sekretaris 1 Pak Haji Nadir, sekretaris 2 Bapak Sumarli, bendahara hanya 1 Pak Iswadi. Saya harap tim ini bekerja secara komprehensif. Kayaknya nanti masuk anggota, berdua tim ya. Anggota Ya, soalnya anggota gitu. harapan saya komunikasi ini menjadikan sangat terikatnya persaudaraan. Harapan saya seperti itu. Itu saja, Nggih. Oke Pak Lurah hari ini jadi campur dari Pengurus makam saja saya sudah ada pengurus makam, sudah ada pengurusnya sendiri. Pengurus makam ada pengurusnya sendiri. RW hanya ketahui saja karena itu wilayah RW 2 itu terbentuk dari unsur pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang RW 2.